Oke, sepertinya ini kita berada di satu lokasi yang lebih tinggi. Kita bisa di belakang bisa melihat view pemandangan perbukitan di Karanganyar. Dan kita sekarang berada di mana ini Pak Edi? Di desa di dusun Turong. Dusun Turong ya Pak ya? Dusun Dusun Turong. Turong. Masuk desa Lempong. Lempong juga ya Pak ya? Desa Lempong. Masuk desa Lempong, Watugong. Ya, Watugong. Oh, jadi di bawah ini ada objek geologi juga sebenarnya ya Pak ya, yang namanya Watugong. Tebing breksi ya Pak ya, kayak tebing breksi Jogja ya Pak ya. Jakarta, ya. Oke. Sekarang mungkin ini lokasi terakhir kita teman-teman. Selama perjalanan beberapa hari ini ada banyak sekali hal yang sudah kita eksplor tentang Desa Lempong. Khususnya di Gua Telorong kemarin yang kita eksplor lebih dalam. Tapi saya yakin sebenarnya di Desa Lempong sendiri ada banyak sekali potensi-potensi lain. Nah itu, untuk potensi lain itu saya mau minta sedikit cerita nih dari Pak Edi. Kira-kira ada potensi apa aja lagi Pak Edi yang ada di Desa Lempong? Saya akan mundur sejenak ya. Oke. Jadi ternyata Desa Lempong itu punya potensi yang komplit gitu lah, komplit ya. Komplit ya Pak ya. Ya. Dari dari arkeologi, geo, yes. dari wisata, Yes. sejarah, Yes. kesenian, pengrajin, keripik, durian, Oke. dan ya lah. Mungkin saya akan kembali mengulang kelebihan-kelebihannya ya. Dari arkeo, kita sebetulnya tidak hanya melihat adanya tempat tinggal sementara dari manusia purba, tetapi di situ kita bisa belajar. Jadi wisata edukasi, bisa belajar bahwa manusia purba itu tempatnya tuh milih juga gitu dah kemarin. Betul. Harus di batu gamping, Harus punya nyaman. ventilasi, ada kamar-kamar, Iya. kemudian ada tempat nyimpan, iya. ada lemarinya lah. Terus kemudian untuk alat bantunya dia harus ambil dari luar, misalnya begitu ya. Betul. Terus untuk nyimpan sesuatu dia tuh diceruk-ceruk. Betul. Ya dengan cirinya ceruknya itu dengan tanah yang lebih kering daripada yang di dalam, dan tanahnya itu juga dari luar. Itu pembelajaran yang bagus, tidak sekedar melihat keindahan di dalam gua, tapi pembelajaran, sehingga besok ketika orang yang ke sana nanti jalan-jalan lagi di suatu tempat yang ada guanya bisa cerita, oh ini bukan tempat tinggal manusia purba, oh ini tempat tinggal manusia, jadi tambah pintar. Betul. Jadi ada edukasinya begitu. Itu yang untuk arkeo. Kemudian yang geo, yang tadi kita lihat ada Watu Kutil di itu. Iya. Kita jadi pertanyaan semuanya toh. Perjalanan ke sana. Proses terjadinya itu kok bisa begitu? Ya kami ini pingin ya pakar-pakar, entah pakar geologi yang khusus, entah itu dari petrologinya, ya, dari tektonik, monggo lah hadir di Desa Lempong untuk memecahkan bagaimana toh proses terjadinya ya. Betul. Dan nanti juga bisa, apakah betul bahwa batu gamping tempat tinggal manusia purba itu ya aslinya di situ. Ya, kalau di situ berarti dulu ini laut, ini di sini laut ini. Betul. Atau mungkin bisa aja, monggo lah kita diskusi di sini. Jadi saya berharap Lempong itu tempat wisata edukasi. Ya. Wisata edukasi itu yang saya berharap. Kalau wisata edukasi itu nggak ada habisnya. Semua orang nanti akan ya, datang ke sini terus sambil belajar. Dan yang terlebih bahwa orang-orang di sini juga melek dengan keilmiahan. Tidak sekedar begitu. Keistimewaan daerahnya mereka gitu ya Pak Edi. Nah, terus yang ketiga tentang wisata. Di belakang kita tuh indah sekali. Ini kan sebetulnya 1 kilo atau 2 kilo dari Gua Telorong. Gua Telorong itu ke arah utara itu. Lihat keindahan yang indah sekali ya, landscape-nya indah. Betul. Tapi ada yang menarik, ini ada bukit-bukit ini ya, bukit-bukit ya, ini bukit-bukit konikel ini juga menarik secara geologinya. Kenapa ada bukit-bukit? Katanya di sini itu semuanya adalah dari lawu, tapi kok lawu seperti itu, ini batu itu, kan jadi menarik bagi seorang geologis tuh ya. Ya betul. Menarik ini jadi apa? Atau ini sebelum ada
jadi sebelum ada Lawu ini sudah ada dulu. Bisa jadi ya Pak Edi? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalau kita lihat di dam itu ya, harusnya Lawu itu kan radier tuh, dia berbelok itu. Dam itu citra udara ya Pak Edi ya? Betul. Oke, gambaran dari atas gitu ya Pak ya? Harusnya kan begini dah. Endapannya Lawu. Ya, dia berbelok. Artinya apa? Sebelum ada Lawu sudah ada bukit-bukit itu. Seperti ada tanggulnya. Betul, ada tanggulnya. Oh. Ya, ada tanggulnya gitu. Kalau di Jogja itu mungkin kayak Geger Boyo itu Pak Budi. Geger Boyonya Merapi gitu ya Pak Edi ya, mungkin ya Pak ya. Betul, ya. Itu kan menarik sekali ya. Karena sampai sekarang di peta geologi yang ada ini nggak menceritakan tentang itu. Iya betul. Mari kita bareng-bareng kita pecahkan bagaimana sebenarnya sejarah ya dari geologinya, dari geologinya. Yang berikutnya, saya dengar-dengar bahwa di daerah Jenawi ini, daerah Jenawi ya, dari di lereng Lawu ini, daerah kecamatan Jenawi. Jadi Lempong itu termasuk kecamatan Jenawi. Oke. Itu tempat pelarian terakhir dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit Pak Edi? Iya. Dari mana aja itu buktinya kira-kira Pak Edi? Apakah ada hubungannya sama Candi Ceto misalkan gitu? Oh iya. Jadi saya melihat ada Candi Ceto, ada Candi Ketek ya. Candi Ketek? Iya, Candi Ketek itu dekat-dekat Candi Ceto itu menunjukkan bukti-bukti adanya sejarah tentang Majapahit di situ. Terus kemarin ketemu di daerah Gumeng, dusun Geneng ya, di situ ada masih belum dibuka. Ada tangga-tangga gitu. Terus ada ciri khas lagi, dia itu ditemukan gerabah. Gerabah. Nah, gerabah itu salah satu ciri terkenal pada zaman itu ya Pak ya. Majapahit itu terkenal dengan gerabah. Betul. Kemudian sistem pengairannya bagus. Betul. Majapahit. Irigasinya. Nah di desa Lempong ini juga ditemukan makam, namanya makam Punden ya. Punden. Iya. Cirinya apa? Batu bata merah ya, dia dilapisi dengan batu bara merah keras itu, merah. Wah itulah. Nah orang di sini tuh ini makamnya siapa? Pada nggak tahu karena makanya itu makam orang Jawa Timur. Oh gitu Pak? Iya, orang Jawa Timur bukan orang ini. Maka tidak dirawat. Padahal itu tanahnya tanah desa. Tapi bahkan desa pun itu nggak tahu. Berarti jauh lebih tua daripada desa ini ada. Iya. Tapi karena sebagiannya punden yang dihormati. Jadi punden artinya yang dihormati. Ya. Yang dihormati. Jadi sejarahnya bahwa di sini adalah tempat pelarian dari Majapahit. Ya. Nah, ini tuh kan kita punya kewajiban untuk nguri-uri ya. Iya, sampai betul. Sejarah itu hilang begitu saja ya. Apalagi ini yang banyak arti pentingnya gini ya Pak Edi. Betul, ini sejarah penting. Nah, kemudian ada lagi kesenian. Kesenian orek-orek, kesenian Jawa orek-orek ya, kesenian Jawa. Nah, orek itu coret Pak Edi. Ya, coret. Itu gimana itu Pak Edi? Hanya yang sepertinya yang kemarin kurang mendalam untuk itunya ya, tapi yang jelas kesenian itu sudah sampai ke Taman Mini Indonesia Indah kemarin. Oh gitu? Iya, sudah sampai Taman Mini Indonesia Indah. Oh. Ya. Berarti secara nasional itu juga sudah diakuin Pak Edi. Ya, hanya sayangnya ini sudah tidak ada keturunannya yang untuk itu. Untuk meneruskan. Regenerasinya. Wah sayang itu harus diteruskan Pak Edi. Tapi yang menarik, saya hubungkan dengan Majapahit, ternyata tari itu ceritanya dia tuh dari Jawa Timur ke Jawa. Oke. Ya, Jawa Tengah. Ini. Lari ke sini. Nah, saya jadi pertanyaan, mengapa larinya ke sini? Dan kalau nanti kita lihat, ternyata banyak juga makam-makam Mataram kuno. Ya. Di sekitar sini Pak Edi? Iya. Wah menarik banget tempat ini. Saya punya silsilah bahwa ada tali perkawinan antara kerajaan Surakarta dan Majapahit. Surakarta itu yang putrinya, yang cowoknya dari Majapahit. Itu ada perayaan. Nah mungkin jadilah akulturasi Pak Edi ya. Mungkin larinya ke sini apa? Merasa dilindungi oleh Surakarta, mungkin begitu. Iya. Ada terkait begitu gitu ya. Betul. Nah, itu menariknya gitu. Ada geologinya, arkeologinya, sejarahnya gitu ya Pak Edi. Iya. Dan itulah kami harap monggolah hadir ke desa Lempong ya, desa Lempong. Ya. Nah gini Pak Edi, kalau orang wisata itu rasanya kok kurang lengkap.
kalau nggak ada oleh-oleh. Ah, Itu apa Pak Edi yang khas di sini yang bisa jadi oleh-oleh buat orang-orang yang berkunjung? ternyata di Lempong itu sudah ada pengrajin sampai di seluruh desa itu ya. Itu ada pengrajin keripik sagu. Keripik sagu? Oh, Wah, itu keripik gimana sagu. itu keripik sagu itu? Keripik sagu itu aci, Aci. dengan kedelai dicampur menjadi keripik itu. Oh, Kemarin wah menarik sekali. unik. Ternyata luas gitu ya. Dan nanti juga ada apanya ya? Ketelanya juga khusus ke sini. Ya. Ketelannya beda ya Pak ya? Oh, katanya beda. Katanya Lebih empuk Pak ya? katanya Apa ketelanya gimana? itu ketela jalak towo katanya. Oh. Khas nih jalak towo itu Jalak jalak towo itu towo. khas sekali sini. Nah, Jalak itu. towo. Kalau nggak pakai itu katanya nggak sip lah. Itu kan menjadi satu ciri khas yang harus dihargai. Betul. Harus terus gitu ya. Betul. Dan mungkin ada oleh-oleh lagi. Di sini banyak tanaman durian. Durian? Wah, itu menarik Pak Edi kalau durian. Ini tanaman durian ini. Nah, Banyak pohon durian gitu Iya, ya. banyak Dan pohon ya durian durian. nggak sembarangan sih tumbuhnya di tempat-tempat tertentu. ya. Nah, mungkin ini kan daerahnya kan untuk tanaman keras cocok sekali. Betul, Jadi, tanaman betul. keras. Jadi, Untuk tanaman keras. Ya, Wah. jadi monggo semua semua yang tertarik. Mungkin kalau tidak hadir ke sini nggak begitu tertarik ya. Betul. Kalau di sini wah dimanjakan, ilmunya dimanjakan. Oleh-olehnya Terus nanti, banyak, iya. masyarakatnya ramah ya Pak Edi. Iya. Mungkin setelah dari Cetok ke sini tuh nggak jauh. Nggak begitu jauh, betul, Iya, betul. dari Cetok Tadi ke saya sini, ini dekat. ya, oh, gitu. Berarti untuk unsur-unsur dari ini sependek pengetahuan saya tentang perkembangan geopark ya Pak Edi. Di Indonesia itu ada beberapa geopark yang sudah disahkan. Yang paling dekat di Pulau Jawa sendiri itu ada Geopark Ciletuh di Jawa Barat, ada Geopark Gunung Sewu. Di tempat kita Geopark Gunung Sewu itu dari dua provinsi, 3 kabupaten kalau saya nggak salah. Provinsinya DIY dan Jateng, kabupatennya itu Wonosari, Gunung Kidul, Wonogiri, sampai ke Pacitan. Pacitan berarti Jawa Timur. Iya betul, sampai Jawa Timur itu. Berarti ada 3. Nah, untuk membentuk suatu sistem geopark itu kan konsep ekosistem sebenarnya Pak Edi, di mana masyarakat itu bisa berdaya dengan konsep konservasi. Iya, betul. Baik itu konservasi geoheritage, konservasi bio, dan konservasi culture heritage-nya. Tadi dari cerita Pak Edi, kok kayaknya udah komplit Pak Edi. Geoheritage-nya ada, bionya ada, culture-nya juga ada gitu. Tinggal nanti mudah-mudahan masyarakat sini bisa mengembangkan dengan baik ya Pak Edi potensi-potensi itu. Sekarang saya minta pendapatnya Pak Budi nih Pak, sebagai ahli IT lah kalau saya bisa saya katakan. Kita kan sekarang di era yang serba modern ya Pak ya. Ini kita sudah ngomong banyak tentang potensinya Lempong. Tinggal ngembangkannya agar searah sama zaman sekarang itu gimana menurut Pak Budi? Tadi Pak Edi sudah menceritakan bahwa benar-benar potensi dari Desa Lempong ini yang luar biasa begitu ya. Jadi seluruh unsur katakanlah bisa dipenuhi di sini begitu ya. Nah, yang jadi permasalahan kan bagaimana sih kalau tidak dipromosikan gitu betul, kan? betul Pak. Kan? Betul. Nah, ini yang menurut saya jadi penting gitu ya. Nah, justru di sini IT itu memegang peranan penting. Yes, ya. saya setuju. Jadi ketika kita bisa mempromosikan Desa Lempong ini dengan tadi sudah dengan gua telorongnya yang luar biasa indahnya ya. Yes. Gua telorong itu pun kalau kita tidak sentuh dengan teknologi juga nggak akan kelihatan. Oh iya, betul, betul. Ternyata Pak Edi pun kaget sendiri. Gitu. Betul. Ternyata luar biasa. Luar biasa indahnya. Tidak dikasih sentuhan teknologi, ya, pencahayaan dan sebagainya. Juga bisa masuk nanti IoT gitu ya. Nah, IoT juga bisa masuk nanti di situ teknologinya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan. Nah, sekarang ini juga penting integrasi ya, integrasi dari tadi yang sudah disampaikan tadi dari sisi gua telorongnya sendiri, kemudian dari sisi pengrajian makanan juga tadi. Betul, ya. Betul. Itu kan kalau tidak disinergikan ya harus dari Desa Telorong mau kemana gitu kan juga. Iya, betul. Betul. Seperti apa ya juga nggak tahu. Betul. Nah, kalau bisa
petakan juga ya dengan SIG-nya. Betul. Bisa juga ditampilkan dari sini. Oh iya betul ya Pak ya. Ada displaynya gitu ya. Ada rutenya, ada. Ya itu luar biasa. Kompleks jadi ya Pak ya. Ya itu nanti ya langkah awal ya kita mempromosikan dulu ya. Betul, nanti Pak. Setelah itu kita persiapkan infrastrukturnya. Betul. Dari sisi ya infrastruktur jalannya, kemudian dari sisi IT-nya juga kita kembangkan. Saya pikir nanti ya ini merupakan potensi yang luar biasa dari Desa Lempong. Betul. Dan memang harus disengkuyung bersama ya Pak ya. Betul, itu yang baik dari level paling terendah dari masyarakatnya. Dilihat masyarakatnya udah semangat sekali Pak Edi. Saya ngeliat masyarakatnya udah semangat sekali, bagus sekali. Dari pihak akademisi seperti Pak Edi, Pak Budi, ini juga sudah sangat full support terhadap pengembangan ini. Dan kita harapkan nanti juga ada dari pihak-pihak pemerintah ataupun yang lebih tinggi yang melihat bahwa Lempong itu indah, daerah sini itu indah, ada banyak yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadilah sengkuyung bersama itu ya Pak Edi. Sehingga nanti ya diharapkan memang semua harapan masyarakat bisa terwujud. Ya gitu. Mungkin Pak Edi ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan? Mungkin yang paling penting adalah memotivasi penduduk sini sendiri, motivasi penduduk untuk bagaimana mengkonservasi, itu yang penting, mengkonservasi. Oke. Jangan dirusak gitu ya. Jangan dirusak ya Pak ya. Konservasi. Terus kemudian kami ini nanti akan memberikan mereka itu ngerti apa toh ya, kok mengapa harus dikonservasi gitu kan? Tidak hanya itu. Nah, ketika nanti tahu mengapa harus dikonservasi, harus dihargai, nah mungkin kita nanti akan kesini lagi memberi pencerahan gitu. Betul, betul. Disitulah peran akademisi yang bisa kita ini ya Pak ya. Oke, gitu. Menarik sekali membahas tentang Lempong dan segala potensinya, membahas tentang bagaimana kehidupan masyarakat Lempong. Beberapa hari saya tinggal di sini juga rasanya nyaman sekali. Ternyata bukan cuma saya yang nyaman. Pihak kerajaan Majapahit pun nyaman dan para manusia purba pun nyaman di sini ya Pak ya. Ya itu di luar juga. Di luar juga. Dan itu enggak semua tempat yang kayak gitu. Jadi ya itulah sekelumit kisah atau sedikit hal yang bisa kita angkat dari Desa Lempong yang sangat indah ini. Semoga kedepannya semua harapan dari segala pihak itu bisa terlaksana dengan baik. Bisa direstui oleh Yang Maha Kuasa. Jadi daerah ini selalu asri, selalu terjaga, dan dengan menjaga itu masyarakat pun mendapatkan kesejahteraan dari itu gitu. Jadi teman-teman, itu hasil perjalanan kita beberapa hari. Saya dan tim mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Edi dan Pak Budi atas kontribusinya yang sangat besar kalau saya bilang untuk daerah ini. Ditunggu hasil-hasil penelitian selanjutnya, penemuan-penemuan selanjutnya di daerah sini yang tentu akan nanti kita publikasikan lebih lanjut. Jadi nggak berhenti di sini nanti, semuanya nggak berhenti di sini, akan ada terus perkembangan dari Desa Lempong, dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa melihat Desa Lempong yang maju, yang independen, yang memiliki masyarakat yang sejahtera, dan ya seperti harapan kita semua lah. Saya tutup boleh Pak Edi? Boleh. Pak Budi? Ya, terima kasih buat teman-teman juga. Saya ucapkan yang sekali lagi yang mau datang ke sini silahkan. Nggak jauh tempatnya, cuma di sekitar Karanganyar, Jawa Tengah. Tempatnya adem, nggak kalah sama Puncak. Malah menurut saya lebih indah di sini. Puncak macet. Sekian saya akhiri. Terima kasih telah membersamai kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video dan film ini. Semoga semuanya sehat kapanpun dan dimanapun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.